Ya, baik. Terima kasih anak-anak sudah melanjutkan lagi untuk menonton video yang keempat dari pembelajaran ASJ, yang mana pada video keempat ini kita akan membahas tentang soal praktik ASJ yang keempat. Kegiatan di praktik keempat ini adalah kita sudah masuk kegiatan inti dari pembelajaran Linux Debian, yaitu kita akan install package aplikasi yang namanya remote server. Nah, pada video praktik yang keempat ini atau pada kegiatan praktik ASJ yang keempat ini, kita bisa lihat soalnya seperti demikian. Di soal ini ada beberapa tagihan mulai dari poin nomor 1, nomor 2, dan sampai dengan nomor 12. Demikian ya. Nah, terus kita mulai dari yang pertama seperti biasa. Nomor 1 itu ada import file. Nama filenya itu adalah ulangan praktik package.ova. Ya, jangan sampai salah nanti pada saat import. Seperti biasa juga import file ini tujuannya adalah untuk mempercepat kegiatan pembelajaran kita. Kalau misalnya tanpa import file, kita akan mulai benar-benar dari awal, dari install Linux, kemudian config-nya kita install dulu dan sebagainya. Nah, dengan kita import berarti kita sudah setengah jalan, tinggal nanti fokus ke mempelajari cara install dan konfigurasi dari paket remote server ini. Ya, kita eksekusi yang pertama. Berarti kita buka dulu VirtualBox. Nah, di sini kondisinya Pak sudah buka VirtualBox ya. Kemudian seperti tagihan tadi kita import file. Import file yang namanya cari di sini. Kalau Pak carinya di dokumen ya, file namanya ulangan praktik package.ova ya. Open, next, kemudian kita import. Ya, sudah berhasil kita import. Kita lihat soal lagi, lirik soal lagi ya. Di poin nomor 2, aturlah agar adapter 1 pada OS Debian virtual kita menggunakan mode host only. Ya, kita masuk ke Debian lagi. Select ulangan praktik package. Kemudian kita cari di setting untuk bisa mengubah networknya. Adapter 1 katanya kita aktifkan. Kemudian di attach to-nya kita pilih menjadi host only. Kita pilih menjadi host only. Kemudian ini juga pastikan di sini di name-nya kita bisa pilih host only ya. Ini nanti menyesuaikan di bagian ini ya, Nana. Di klik kanan di sini open, kemudian change adapter option. Nah, di sini pastikan ini VirtualBox only-nya ini aktif dia. Udah ada satu ya, aktif. Kalau ini tidak aktif, posisinya disable, maka tidak akan bisa kita panggil di bagian VirtualBox, di bagian name ini. Nggak bisa kita panggil, nanti tidak kelihatan ya. Pastikan di sana aktif. Di advance ya, di sini promises all, pastikan dia promises all. Kemudian di sini kabelnya centang, jangan sampai kecentang ya. Kalau sudah, kemudian jangan lupa selain kita ngatur adapter seperti biasa, di awal kita memasukkan atau import file dari OS Linux Debian, kita cek juga ya. Ini di sistem, kemudian cari motherboard, base memorinya sesuaikan ya. Karena pada saat Pak membuat file importnya itu kondisi RAM-nya beda. Jadi posisinya mungkin di sini. Pada saat di komputer anak-anak ini silakan diatur. Posisinya ada di tetap area warna hijau tapi paling kanan. Maksimalkan di warna hijaunya ya. Dengan paling kanan dari warna hijau dia akan mendapatkan angka yang maksimal untuk RAM-nya. Demikian sudah di sistem dan di network sudah kita atur, kita klik OK. Sudah selesai, kita lirik lagi soalnya. Nah, poin nomor 3 tagihannya adalah interface adapter 1 OS Debian. Atur sedemikian rupa ya. Di sini IP address-nya 192.168.77 nomor absen dan selanjutnya. Ya. Berarti nomor 3 ini bisa kita atur. Kita jalankan dulu berarti OS Debian virtual kita. Klik select, pastikan terselect benar, kemudian start. Masih menunggu.
Ya, sudah mulai tampil. Menunggu ya. Nah, sudah ada tampilan login, Pak langsung saja masuk ke super user ya. Kemudian passwordnya 123, enter. Pak login sebagai super user, jadinya dia langsung simbolnya hashtag ya. Sudah. Kemudian untuk konfigurasi IP address di OS Debian, kita masuk ke nano, masuk dengan menggunakan sintak nano untuk edit file interface-nya. Nano network etc ya, maaf ya, /etc/network /interface ya. Ntar di sini kita lakukan editing, berarti di sini ada hashtag konfigurasi IP address untuk adapter 1 dalam kurung, ini fungsinya sebagai host only ya, sebagai pengingat saja. Yang di atas ini warnanya dia biru muda ya. Kemudian di sini seperti biasa perlu hot plug nps 0 np0 s, karena adapter 1 berarti 3 ya, np0 s3. Kemudian di bawahnya broadcast 192.167.255. Sudah kita simpan dengan menggunakan kombinasi tombol kontrol plus U di keyboard ya, enter. Kemudian untuk keluar kontrol plus X keluar. Kemudian ketika sudah kita setting IP address-nya, kita cek ifconfig min A, IP address yang tadi apakah sudah masuk di enp0s3. Tidak. Kalau tidak, berarti kita akan lakukan restart service ya. Kita lakukan restart service. Mungkin ini cara yang paling gampang itu adalah dengan cara reboot. Karena kalau kadang-kadang di restart service saja nggak mau dia masuk ya, kita pakai reboot untuk meng-up dan memasukkan IP address yang baru kita konfigurasi. Reboot, enter. Kita tunggu sampai Debian virtual kita hidup kembali. Ya, login, root, passwordnya SD123, enter. Kita ifconfig lagi ya, ifconfig min A, enter. Nah, sudah ya. Di sini terlihat np0s3 statusnya sudah up, IP address-nya adalah 192.168.77.40, netmask-nya, broadcast-nya sudah terlihat di sana. Sudah benar sesuai dengan yang kita input tadi. Nah, kemudian lanjut lagi ke soal. Nomor 3 sudah beres, kita eksekusi. Nomor 4 sekarang interface RG45. Nah, ini masih salah ya, harusnya di sini permintaannya adalah interface untuk host only-nya ya. Mohon maaf ya. Interface untuk ini nanti diperbaiki nih, interface host only yang di Windows. Ya. Di sini kita cek interface-nya, cari di sini, klik kanan, open network and internet setting. Dan di sini cari di sini ya. Karena kita pakai host only, berarti yang kita atur adalah VirtualBox host only network. Klik kanan, properties, kita atur di sini sesuai dengan soal tadi. Properties internet protokol versi 4. Kita kembalikan dulu. Nah, di sini kita isikan sesuai dengan yang diminta soal tadi, berarti di sini adalah 77.200 tambah nomor absen. Di bawahnya menyesuaikan gateway-nya ini, bahasa ini ya. Satu ya, oke, sudah masuk, berarti kemudian kita cek soal lagi. Nah, ketika IP address di OS Debian dan di OS Windows sudah kita konfigurasi, nomor 5 dan nomor 6 lanjutannya adalah lakukan tes koneksi ya, tes ping berarti pakai tes ping. Berarti kita yang nomor 5 dulu, dari OS Debian kita ngeping ke Windows.
harus oke nih ya. Dari Debian masuk ke Debian, ping ke Windows. Ping ke Windows berarti ping ke interface yang VirtualBox host only yang tadi kita setting masukkan. Jadi ping 192.168.77.240 enter ya. Sudah berhasil. Nanti kalau misalnya di sini pingnya gagal padahal IP address-nya sudah benar kita masukkan, nanti tolong cek di firewall ya. Mungkin di sana masih keblokir. Kalau tidak keblokir di firewall berarti di sini sudah aman, langsung muncul seperti ini. Sudah, Ctrl C untuk mengakhiri pengujian test-ping. Lanjut ke nomor 6 ya. Test-ping dari OS Windows ke Debian. Kalau OS Windows kita masuk ke sini. Windowsnya kita cari command prompt ya. Ping ke Debian 192.168.77 Debiannya IP address-nya 80 sesuai nomor absen tadi. Nah, sudah. Pak enter muncul demikian. Ya berhasil. Jadi ke soal. Sini. Pada OS Debian install SSH atau package remote servernya ya. Kita masuk ke Debian lagi. Di Debian berarti untuk bisa install package SSH kita harus masukkan dulu DVD-nya. SSH itu ada di series file. SSH itu ada di DVD 1 ya. DVD 1 kita masukkan, open, sudah masuk, ini sudah berwarna artinya sudah masuk. Masukkan sintaknya sekarang untuk install apt-get install open SSH server, itu nama filenya ya, itu nama aplikasinya. Open SSH server itu nama aplikasi untuk remote servernya. Kalau sudah kita enter. Nah, enter, do you want to continue? Yes, di sini diberitahukan bahwa akan menghabiskan space hard disk sejumlah demikian 1719 KB. Lanjutkan apa tidak? Ya, cek ya, enter. Proses install dilakukan, kita tunggu sampai selesai. Ya, sudah. Kalau sudah, berarti nomor 7 sudah selesai kita lakukan. Nomor 8 sekarang uji coba login user, aplikasi dari aplikasi putih yang ada di Windows. Nah, manfaat dari package SSH ini atau remote server ini adalah OS Debian yang sebagai server kita nanti ini bisa kita kendalikan atau bisa kita lakukan konfigurasi dari jarak jauh. Intinya server kita bisa kita kendalikan dari jarak jauh, maksudnya tidak dari komputer itu sendiri, dari komputer lain pun server ini bisa dikendalikan ya. Nah, untuk itu kita perlu aplikasi tambahan nanti. Di klien kita perlu tambahkan aplikasi putih namanya. Di klien berarti sekarang sebagai kliennya adalah Windows kita ya. Kita masuk ke Windows. Di sini harus sudah punya file putih.exe. Ini portable ya, tidak perlu diinstal berarti ya. Tinggal copy filenya, kita download filenya, kemudian kita jalankan. Klik 2 kali ya. Putih kita klik 2 kali. Nah, ini hostname kita masukkan IP address dari server kita. Ini bisa kita jalankan apabila test-ping kita udah berhasil ya. Kalau test-ping kita belum berhasil dari Windows atau dari klien ke server Debian kita udah berhasil pingnya, ini bisa langsung dijalankan. Tinggal kita masukkan IP address dari server 92.168.77.40 Debian kita menjadi servernya. Portnya 22. Port default dari SSH ya. Nggak ada yang ubah, berarti dia masih 22. Kalau sudah berarti open. Ya, kalau muncul tampilan seperti ini, putih security alert, kita accept. Ya, kita login sekarang. Berarti kita pakai siswa TKJ 11 ya. Kita punya user siswa TKJ 11 di sini. Passwordnya itu adalah QWERTY. Enter. Ya, berhasil masuk. Kita coba masuk sebagai super user SU, masukkan password dari super user. SD123. Ya, berhasil ya. Ini artinya sudah berhasil kita masuk ke atau sudah berhasil kita mengendalikan
mengakses ya, mengendalikan atau mengakses server Debian kita dari komputer lain atau dari komputer klien. Kemudian kita cek lagi ke soal. Nah, sekarang di sini tingkat keamanan ya, nomor 9 sampai nomor 12 ini menambah keamanan dari server kita. Maksudnya adalah server Debian kita biar tidak sembarangan orang bisa masuk melalui aplikasi putih ini, berarti harus berlapis ya pengamanannya. Portnya jangan biarkan dia default, tadi kan kita biarkan dia 22 ya. Ini portnya sebenarnya bisa diubah. Nah, di nomor 9 ini nanti kita akan diminta untuk ubah port sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di soal nomor 10 dan 11 kita akan menentukan user-user siapa saja yang bisa mengakses server Debian kita dengan menggunakan putih. User siapa saja yang bisa meremote. Di sini ditentukan nomor 10. Yang tidak bisa meremote itu adalah siswa TKJ. Kemudian nomor 11 yang bisa meremote adalah Wihendra, user Wihendra seperti itu ya. Kemudian yang nomor 12 ternyata password super usernya diubah ya. Tadi Pak pakai hashtag ASD 123 ini diubah jadi demikian ya. Nah, kita eksekusi nomor 9 dulu. Port SSH Debian diubah angkanya yang sebelumnya 22 sekarang menjadi sesuai dengan tanggal lahir dan bulan lahir digabung. Demikian angkanya ya. Kita masuk ke Debian. Di Debian untuk pengaturan port ini kita masuk ke file nano /etc ssh sshd config. Nah, itu nano /etc /sshd config. Nah, di sini ada pengaturan ya. Sebelumnya defaultnya 422, ini kita ubah ya. Kita hilangkan hashtagnya, aktifkan port yang baru, misalnya tanggal lahir Pak itu adalah 17, kemudian bulan lahirnya 8, berarti di sini 08. Pak ubah portnya menjadi 1708. Dah. Kemudian langsung lanjut ke pengaturan user yang bisa mengakses dan yang tidak bisa mengakses ya. Berarti di sini nanti kita akan menyediakan dua user ya, user siswa TKJ 11 sama user Wihendra. User siswa TKJ 11 ini kebetulan sudah ada. Kemudian user Wihendra belum ada, tapi kita masukkan saja dulu, config saja dulu di sini ya. Berarti sesuai tagihannya yang siswa TKJ 11 ini tidak bisa meremote, berarti di sini kita masukkan cinta. Masuk ke Debiannya kita masukkan cinta Denny user siswa TKJ 11 ya. Ini tidak bisa masuk. Kemudian kalau yang user yang lain selain yang siswa TKJ 11 bisa, sehingga cukup masukkan satu cinta. Kalau sudah di Debian, di server Debian kita pencet Ctrl O untuk menyimpan, kemudian Enter, Ctrl X untuk keluar. Kalau sudah, kemudian kita akan restart service-nya. Seperti biasa, setiap kita ngubah konfigurasi di file tertentu, kita harus restart service-nya biar hasil konfigurasi yang terbaru yang kepakai. Sintak yang digunakan untuk restart service adalah /etc/init.d kemudian ssh restart, enter ya. Sudah oke, berarti sudah menggunakan hasil config terbaru. Kemudian ingat, setelah siswa TKJ usernya kita blokir, kita cek apakah sudah ada user Wihendra di sini. Cara ngecek usernya itu, usernya adalah cat /etc/passwd, enter. Nah, di sini terlihat baru hanya ada user siswa TKJ 11. Nah, untuk membuat user baru kita gunakan add user Wihendra ya, enter. Kemudian di sini diminta untuk memasukkan passwordnya sesuai dengan di tagihan soal ini. Password dari Wihendra ini gunakan Wihendra saja juga biar gampang mengingat ya. Passwordnya Wihendra. The type new password lagi Wihendra, enter.
Full name-nya bisa kita kosongkan saja, room number kosongkan, tekan enter saja, enter, other enter juga, correct ya. Sudah, coba kita cek lagi, get etc password. Nah, user Wihendra sudah masuk. Sudah. Kemudian sama yang terakhir, ubahlah password dari super user yang sebelumnya itu hashtag $ASD123, sekarang kita ubah menjadi ini ya. Caranya mengubah dengan menggunakan cinta ini, masuk ke Debian. Cintanya untuk mengubah password super user itu adalah passwd, enter, new password, masukkan password baru sekarang. Ini ASD diminta 456, sudah, enter, retype lagi ASD 456, sudah, password update successful, sudah. Jika sudah berarti keseluruhan sudah selesai kita keseluruhan sudah selesai kita konfigurasi, tinggal kita uji coba di putihnya lagi. Nah, putihnya kita tutup ini ya, kita tutup, oke. Kemudian ulang lagi masuk ke putih ya, 2 kali di putih, masukkan IP address-nya lagi 192.168.77.40. portnya ingat, portnya sudah berubah sekarang. Kalau misalnya kita pakai port 22 masih, nah gagal kita masuk ya. Seperti ini tampilannya, network error, connection confused, berarti tidak sembarang orang bisa masuk ya. Portnya sudah diubah, 192.168.77.40, portnya 1708. Open ya, berhasil, accept. Sekarang coba kita masuk dengan menggunakan user siswa TKC11. Nah, di sini statusnya tadi kan sudah kita blokir nih. Coba kita masuk dengan ini, enter, passwordnya QWERTY, enter. Ya, access denied, berarti sudah diblokir nih, benar ya. Coba kita login dengan menggunakan user lain sekarang. Klik kanan di bagian atas nih, kemudian duplicate session, kita masukkan user Wihendra sekarang, Wihendra, enter, passwordnya Wihendra, enter. Ya, berhasil masuk. Kemudian pembuktian lagi satu adalah ketika sudah berhasil masuk sebagai Wihendra ke super user, berhasilkah masuk? Masuk. Passwordnya itu kalau misalnya kita pakai password lama hashtag $ASD123, ini password lama ya, enter. Ya, gagal, authentication failure. Kemudian kita coba ulang dengan menggunakan password baru sekarang, ASD456, enter. Ya, berhasil ya. Ya, demikian ya hasil konfigurasi untuk praktik ASD yang keempat ini atau remote server. Semoga bermanfaat.